don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattle my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone lagi dari Nokia, yaitu Nokia G20. Nokia G20 merupakan salah satu kelas menengah yang dirilis oleh Nokia tahun ini. Nokia menjanjikan fitur dan kemampuan terbaik dari sebuah smartphone yang bisa dijangkau oleh banyak konsumen. Ditambah dengan daya tahan baterai paling awet serta jaminan pembaruan perangkat lunak. So, gak usah berlama-lama, kita langsung aja unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Oke, langsung aja, check it out! Oke, yang pertama kita unboxing atau lakukan aktivitas unboxing terhadap box dari Nokia G20 ini. Dan kotak sudah terbuka. Kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Saya sisihkan dulu di tempat yang aman. Di dalam partisi awal hanya terdapat SIM ejector. Dan di bawahnya terdapat satu buah buku petunjuk serta kartu garansi. Di dalam paket penjualan ini juga telah disediakan soft case yang berwarna bening. Di bagian pojok sisi kiri terdapat kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian juga telah disediakan headset. Lalu di sisi selanjutnya terdapat satu buah kepala charger. Dan yang terakhir adalah kita melihat bentuk dari smartphone-nya ya. Oke, seperti inilah bentuk smartphone Nokia G20-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Perangkat ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164.9 dikali 76 dikali 9.2 mm dan beratnya 197 gram. Untuk desainnya ya, saya rasa sah-sah saja kalau Nokia menjual sebagai daya tarik utamanya. Nokia G20 hadir dalam dua warna, yaitu neck yang nampak hitam kebiru-biruan serta glacier. Pada bodi bagian belakangnya dibekali tekstur bergaris, membuatnya lebih menarik, menambah grip serta mengurangi bekas sidik jari. Untuk material pengusung bodi belakang atau bagian bodi belakang serta framenya terbuat dari plastik polikarbonat. Lalu modul kamera di belakang yang menjadi ciri khas smartphone Nokia Android yang bulat seperti ini. Kemudian tombol power serta sensor sidik jari menjadi satu. Lanjut kita ke bagian layar. Secara dimensi Nokia G20 sudah cukup melegakan dengan bentangan layar 6,52 inch. Dengan layar yang lebar, bakal cocok untuk streaming konten video, multitasking, sampai mengikuti kelas di daring. Sayangnya tidak didukung dengan kualitas panel yang maksimal. Meski sudah berjenis IPS LCD, resolusinya hanya HD+ dengan refresh rate standar yaitu 60 Hz. Kemudian untuk desain kamera selfie-nya masih menggunakan desain waterproof notch. Sedangkan penilaian saya terhadap bezelnya ya sama ya, untuk kompetitornya juga yang sejenis dengan harga yang sama masih tebal di bagian bawahnya. Tapi menurut saya kompetitornya ada juga sih yang sudah menggunakan refresh rate tinggi. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini, setidaknya masih oke untuk penggunaan harian. Saturasinya cukup serta kecerahannya masih aman saat digunakan di luar ruangan. Kemudian untuk perlindungan layar belum dilapisi oleh Corning Gorilla Glass, namun sudah ada lapisan tahan gores yang terpasang dari pabrikan. Jadi layarnya juga terbilang lumayan ya untuk dipergunakan sebagai nonton video ataupun daring dari sekolah.
Oke, lanjut kita bahas spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Pada dapur pacunya, Nokia G20 menjalankan chipset kelas entry dari MediaTek, yaitu Helio G35 octa-core 12 nanometer. Pada CPU-nya menggunakan CPU yang paling kencang, yaitu Cortex A53 dengan clock speed hingga 2,3 GHz. Lalu dipadukan dengan RAM 4 GB serta penyimpanan internal mencapai 64 GB serta slot kartu microSD. Meski chipsetnya di kelas entry, namun performanya masih oke untuk penggunaan harian, seperti media sosial, aplikasi kirim pesan, aplikasi Office, dan sejenisnya. Hanya saja performanya bukan yang paling kencang, meski saya berharap demikian, mengingat penggunaan stok Android yang lebih ringan. Kemudian untuk pengolahan grafiknya menggunakan PowerVR GE8320. Oke, setelah kita bahas tentang spesifikasi yang di bawah, lanjut kita uji performanya. Seperti biasa, saya menggunakan metode sintetis atau menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu versi 9. Dan seperti yang saya bicarakan tadi, karena menggunakan chipset di kelas entry, untuk hasil atau range score benchmark AnTuTu versi 9 ini hanya meraih sekitar 100 ribuan saja. Beralih kita uji performa memainkan game. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya. Didapati suhu sekitar 31 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Pada awalnya saya menggunakan settingan rata kanan. Namun di awal-awal saya sudah menemukan banyak terjadinya lag atau bahkan frame yang terasa drop. Kemudian settingan grafik saya alihkan menjadi mode bawaan smartphone. Pada mode bawaan smartphone ini, saya juga masih menemukan terjadinya lag atau bahkan frame yang terasa drop. Dan akhirnya saya merubah settingan grafik low serta rate-nya juga low. Dan pada settingan inilah saya merasakan menjalankan game PUBG Mobile di perangkat ini terasa lancar. Walaupun saya masih menemukan lag-lag kecil, tapi tidak sesering pada pengaturan grafik pertama atau pengaturan grafik kedua. Jadi apabila kamu memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, untuk settingan grafiknya kamu harus di level low, serta rate-nya juga di level low, agar lancar untuk memainkan game ini. Kemudian kita beralih memainkan game berat seperti PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya saya rubah menjadi smooth, serta untuk rate-nya saya rubah menjadi low. Berdasarkan pengalaman memainkan game Mobile Legends Bang Bang, saya tidak mau untuk memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini terasa tidak lancar. Makanya untuk settingan grafik semuanya saya rendahkan. Alhasil dengan settingan grafik tadi, saya bisa memainkan game PUBG Mobile ini dengan lancar. Walaupun sepanjang perjalanan saya memainkan game ini, saya masih menemukan terjadinya lag atau frame yang terasa drop, namun tidak intens atau tidak terlalu sering. Untuk kualitas grafiknya bisa dibilang standar dan tidak terlalu tajam. Walaupun begitu, tidak mengurangi kenyamanan saya memainkan game ini. Untuk suhu perangkatnya, saya merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini ya, ketika memasuki waktu hampir 30 menit. Namun kenaikan suhu perangkat ini tidak terlalu ekstrim ya, masih terbilang wajar, dan tidak mengurangi kenyamanan saya untuk memainkan game PUBG Mobile. Kemudian untuk sensor giroskopnya, saat saya menggunakan fitur scope juga bekerja. Jadi bisa dibilang Nokia G20 dapat menjalankan game berat seperti PUBG Mobile, namun dengan settingan grafik low.
And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Dan setelah 30 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Beralih bagian speaker dari smartphone ini. Perangkat ini telah didukung dengan teknologi loudspeaker. Jadi speakernya menghasilkan audio yang nyaring, keras, namun tidak cempreng, dan masih enak didengar. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Nokia G20. Oke, sekarang kita bahas tentang kameranya. Nokia G20 menggunakan setup quad kamera dengan besaran sensor kamera utamanya 48 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada sensor kamera sebesar 5 megapiksel untuk ultra wide. Dilanjutkan dengan sensor kamera 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk kedalaman. Kemudian pada kamera selfie-nya ada sensor kamera sebesar 8 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utama serta kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel per 30 fps. Meski sudah dilengkapi dengan mode malam yang hanya tersedia untuk sensor utamanya ya, tidak jarang hasilnya terlihat seperti menaikkan ISO saja dengan noise yang masih banyak. Kamu juga harus benar-benar diam saat ambil foto supaya hasilnya tidak buram atau goyang. Meskipun kamera utama dan kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi HD per 30 fps, sayangnya belum dilengkapi dengan stabilisasi berbasis software atau ACE. Oke, berikut adalah contoh foto dan video dari perangkat ini. Halo, apa kabar kalian semua ya? Pagi ini saya akan mencoba kamera selfie dari Nokia G20 ya, di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Untuk detailannya dapat ya, warnanya juga natural menyerupai warna asli. Hijau-hijau daun di belakang saya juga tampak hijau seperti aslinya ya. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah ya. Untuk laju bingkainya tidak terjadi lag atau patah-patah saat saya mengambil seperti ini. Apalagi saat saya berjalan seperti ini ya. Tidak terjadi masalah apa-apa untuk pengambilan gambar seperti ini. Bagaimana dengan suara saya yang di tempat yang berisik seperti ini, apakah masih terdengar? Saya rasa masih terdengar ya. Oke, kita ke pengaturan kamera utama. Dan ini pengaturan kamera utama di resolusi 720 pixel per 30 fps ya. Saya ingin menunjukkan warna hijaunya natural ya, seperti warna aslinya. Terus detailnya dapat ya, tanpa ada mengurangi resolusinya ya. Bagus ya. Oke, saya akan besarkan seperti ini ya. Dan pembesaran ini juga masih terlihat jelas, tidak pecah ya. Dan hijaunya juga masih terasa natural, tidak ada retouching ataupun penambahan warna atau pengurangan warna, masih sama seperti apabila saya belum perbesar seperti ini ya. Oke, kameranya bagus ya, di tempat yang penuh warna seperti ini, cahaya maksud saya, bukan warna. Tempat yang penuh cahaya seperti ini, gambar yang dihasilkan bagus ya. Itu hijau-hijaunya juga terlihat alami ya, natural. Oke, good. Oke, ini pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Hampir sama dengan warna pengaturan 720 pixel ya.
Warna yang dihasilkan juga natural ya, bening sekali ya, seperti warna asli. Dan guratan-guratannya juga bagus ya. Autofokusnya ya, coba saya daun ini ya, akan saya pindah ke sini apakah langsung autofokus ya. Oke. Atau ke sebelah sana ya, ini ke sini. Oke. Jadi autofokusnya juga bekerja dengan baik. Kita akan lakukan pembesaran ya. Oke, di pembesaran ini juga terlihat bagus ya. Guratan-guratan daunnya juga nampak jelas tanpa adanya gambar yang pecah-pecah ya. Kamera ini bagus di tempat yang banyak cahaya seperti ini ya, yang cukup lah menurut saya. Terus bagaimana dengan suara saya? Apakah terlihat jernih, terlihat jelas? Karena ada dukungan dari Ozo ya. Oke, keren. Halo guys, balik lagi sama aku JJ di Anggar Waspada Channel. Malam ini aku mau review HP Legend nih dari Nokia G20. Nah, sekarang aku lagi di kamera utama di pengaturan paling rendah yaitu 720 pixel 30 fps. Nah, aku mau kasih tahu juga kelebihan dari HP ini ada bisa digunakan flash dan juga bisa mengurangi derau angin. Maksudnya mengurangi derau angin itu adalah mengurangi suara-suara angin yang masuk ke dalam video ini. Nah, aku mau coba jalan nih di derasnya hujan ini, di gerimisnya ini. Ayo. Gimana guys? Ada delaynya nggak atau ada patah-patahnya? Kalau nggak ada, bisa komen di bawah ya guys. Kita mau ke pengaturan selanjutnya, oke? Stay tune. Nah, sekarang aku di pengaturan paling tertinggi nih guys, di 1080 pixel. Aku juga mau kasih tahu kelebihan HP ini juga memiliki sertifikasi ketahanan terhadap percikan air. Gimana guys? Masih bagus apa nggak nih kalau kena air? Kalau masih, bisa komen di bawah ya. Di sini aku mau ngasih tahu flash. Flash ini bisa digunakan saat merekam ya guys. Gimana guys? Bagus banget gak? Makin bagus gak kalau pakai flash? Oke. Aku juga mau lanjut ke pengaturan selanjutnya ya. Stay tune. Halo guys, balik lagi kita di kamera selfie di pengaturan terendah di 720 pixel. Ini kamera selfie ini cuma hanya satu pengaturan di 1080. Di 1080 ya. 1080. Oke, jadi seperti inilah penampakannya ya. Oke, ada noise-nya juga, ada penampakan sosok makhluk gaib juga ya kayaknya nih di belakang. Oke, kita tes ini ya, delaynya seperti apa. Oke, aman ya. Aman kok. Noise-nya juga nggak terlihat jelas juga, nggak tahu ya kalau di layar kaca Anda noise-nya apakah terlihat jelas. Bisa komen di bawah ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment di Anggar Waspada Channel. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Kemudian kita bahas tentang fitur-fitur lainnya. Dengan kata lain, tidak banyak fitur ekstra yang bisa kamu temukan di smartphone ini. Meski fitur bawahnya juga sudah lengkap, termasuk adanya screen recording yang sudah tersedia, keunggulan lainnya adalah keberadaan sensor NFC untuk mode pembayaran tanpa kontak langsung. Dan untuk kualitas dari sensor sidik jarinya ya, masih terbilang tidak terlalu cepat, namun masih bisa diandalkan.
Sama halnya dengan sensor sidik jari ya, sensor face unlock-nya juga bekerja agak delay ya, tidak terlalu cepat. Sedangkan untuk baterainya, untuk kapasitas baterai 5050 mAh yang diusung oleh Nokia G20, daya tahan baterainya bisa dibilang di atas rata-rata smartphone dengan baterai seukurannya. Sayangnya, dukungan fast charging belum tersedia, alias sebatas 10 watt saja. Jadi kesimpulannya, Nokia G20 memang cocok untuk kalangan yang sangat terbatas, yaitu mereka yang mencari sebuah smartphone stylish, menjalankan stok Android dengan jaminan keamanan lebih tinggi, dan sensor lengkap seperti NFC. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Somebody take your time and your worth.